Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nila Nirmalasari dengan NIM P072202163030. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hilda sebagai Ketua Penguji, kepada Bapak Joko Sabto Pramono sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Frana Andrianur sebagai pembimbing kedua. Adapun di sini saya akan melakukan seminar hasil literatur review dengan judul Pengaruh Senam Asma dan Pulse Breathing terhadap Penurunan Gejala Asma. Adapun latar belakangnya, menurut WHO tahun 2016, sekitar 235 juta dengan angka kematian lebih dari 80% di negara-negara berkembang. WHO memperkirakan 100-150 juta penduduk dunia menderita asma. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah sekitar 180.000 orang setiap tahunnya. Menurut dari laporan Global Initiative for Asthma atau GINA tahun 2017, dinyatakan bahwa angka kejadian asma dari berbagai negara akan meningkat 1-18%. Di Indonesia, menurut Riskesdas, tahun 2018 mendapatkan angka prevalensi penyakit asma pada semua umur di Indonesia, yaitu 2,4%. Departemen Kesehatan memperkirakan penyakit asma termasuk dalam 10 besar penyebab morbiditas dan mortalitas di rumah sakit dan diperkirakan 10% dari 25 juta penduduk Indonesia merupakan penderita asma. Asma adalah penyakit heterogen dengan karakteristik adanya inflamasi saluran napas kronis. Penyakit ini ditandai dengan riwayat gejala saluran napas berupa wheezing, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk yang intensitasnya bervariasi dari waktu ke waktu, serta adanya keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi. Menurut GINA tahun 2016, faktor risiko asma yaitu yang pertama faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga ada pun faktor usia. Akan terjadi kekambuhan pada penderita asma dengan sesak napas disertai wheezing, batuk dengan sputum, bernapas dengan menggunakan otot-otot pernapasan tambahan, cyanosis, gelisah, takikardi, dan pulsus paradoxus. Adapun cara mengatasi gejala asma secara non-farmakologi, salah satunya yaitu senam asma dan pulse breathing. Senam asma ialah senam yang diciptakan khusus untuk penderita asma yang gerakan-gerakannya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penderita. Sedangkan pulse breathing adalah suatu latihan pernapasan dengan cara melakukan teknik menghirup udara dan mengembuskannya lagi secara perlahan melalui mulut dengan mulut dimonyongkan, menurut NIM tahun 2017. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh senam asma dan pulse breathing terhadap penurunan frekuensi kekambuhan gejala asma. Adapun rancangan penelitian, yaitu metode menggunakan literatur review. Literatur review sendiri adalah sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pernyataan klinis yang spesifik dan jelas. Metode pencarian yang eksplisit dan reproducible melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi serta mengkomunikasikan hasil dan mengimplikasikannya. Tempat pencariannya sendiri, saya menggunakan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan yaitu senam asma, pulse breathing, penurunan frekuensi kekambuhan asma. Jumlah artikel yang ditemukan pada tahap awal pencarian artikel berjumlah 22.264 artikel pada tahun 2010 hingga 2020 yang belum dieksplorasi relevansinya dengan artikel yang dikompilasi. Analisis data yang digunakan yaitu metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstrasi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, jumlah penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Penyaringan dengan kriteria inklusi artikel. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah
jurnal akademik yang dipublikasikan pada tahun 2010 hingga 2020. Sumber jurnal dengan studi kuantitatif, target responden yaitu pasien asma. Jurnal hanya membahas mengenai teknik senam asma dan pursed lips breathing. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu artikel penelitian dilakukan pada pasien di luar pasien asma dan di luar fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan penyaringan jurnal relevan dengan topik didapatkan jurnal penelitian sejumlah 10 jurnal yang diteliti pada tahun 2010 hingga 2020 yang membahas tentang manfaat senam asma dan pursed lips breathing terhadap penurunan frekuensi kekambuhan asma. Adapun di sini hasil penelitian. Hasil jurnal yang dikumpulkan dan analisa penulis didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara senam asma dan pursed lips breathing dengan penurunan frekuensi asma pada penderita asma. Menurut penelitian yang diteliti oleh Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 berjudul Pengaruh Senam Asma Indonesia terhadap Kontrol Asma Pasca Penderita Asma, hasil penelitian ini menjelaskan karakteristik responden terbanyak dari jenis kelamin, yaitu perempuan, dikarenakan seorang wanita lebih mudah terkena stres jika mengalami masalah dan memiliki kepribadian yang lebih labil. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa adanya pengaruh senam asma, diantaranya pengurangan frekuensi serangan, pengurangan pemakaian obat, gejala asma menjadi ringan. Adapun penelitian oleh Suranggana pada tahun 2018 berjudul Pengaruh Senam Asma Bronkial terhadap Frekuensi Kekambuhan Pasien Asma Bronkial. Hasil penelitian ini ialah karakteristik responden berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, dan pendidikan secara berturut-turut. Dari kategori usia bahwa 31-40 tahun merupakan kelompok usia terbanyak. Kategori jenis kelamin ialah perempuan yang lebih mendominasi daripada laki-laki, sedangkan karakteristik pendidikan SMA lebih banyak mendominasi. Hasil penelitian dari Ananda pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Senam Asma terhadap Frekuensi Kekambuhan pada Pasien Asma, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa karakteristik responden menurut jenis kelamin terbanyak adalah perempuan, sedangkan menurut usia penderita yang tertinggi atau terbanyak yaitu 26-35 tahun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin sering responden mengikuti kegiatan senam asma secara rutin, maka frekuensi kekambuhannya dapat ditekan atau jarang mengalami kekambuhannya. Hasil penelitian dari Permatasari pada tahun 2014 dengan judul artikel Pengaruh Senam Asma terhadap Fungsi Paru pada Wanita Asma di Balai Kesehatan Paru, hasil penelitian ini bahwa adanya nilai kapasitas vital paru sebelum dan sesudah dilakukan senam asma menunjukkan adanya perbedaan. Hasil penelitian dari Hidayat pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Latihan Teknik Pursed Lips Breathing terhadap Frekuensi Nafas Pasien Asma. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan teknik pursed lips breathing terhadap frekuensi napas pasien asma. Penelitian dari Pamungkas dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul artikel Efektivitas Pursed Lips Breathing dan Deep Breathing terhadap penurunan frekuensi pernapasan pada pasien PPOK. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat perbedaan efektivitas antara intervensi pursed lips breathing dan deep breathing terhadap penurunan frekuensi pernapasan pada pasien PPOK. Pursed lips breathing lebih efektif digunakan untuk menurunkan frekuensi pernapasan pada pasien PPOK. Berdasarkan hasil penelitian dari Abdur Rashid dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Efektivitas Buteyko Breathing Technique dan Pursed Lips Breathing Technique terhadap peningkatan nilai arus puncak ekspirasi pada asma, hasil penelitian ini adalah dapat meningkatkan arus puncak ekspirasi pada asma lebih berpengaruh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Antoro pada tahun 2014, judul artikel Pengaruh Senam Asma Terstruktur terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien Asma, hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang berarti senam asma terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma. Berdasarkan hasil penelitian dari Adri pada tahun 2014, artikel berjudul Pengaruh Latihan Pursed Lips Breathing terhadap Penurunan
gejala asma pada pasien asma persisten ringan dan sedang. Hasil penelitian ini ialah pulse breathing berpengaruh dalam menurunkan gejala asma pada pasien asma persisten ringan maupun yang sedang. Berdasarkan penelitian oleh Kusuma Herlambang pada tahun 2019, judul artikel Pengaruh Senam Asma Terhadap Kemampuan Pernapasan Penderita Asma, hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang berarti senam asma terhadap kemampuan pernapasan penderita asma, sehingga instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dapat mengoptimalkan kelompok senam asma dan member motivasi secara aktif kepada pengunjung untuk mengikuti kegiatan senam secara teratur. Pembahasan faktor-faktor yang menjadi pencetus asma yaitu usia, jenis kelamin, dan pekerjaan menurut Depkes pada tahun 2019. Usia biasanya memiliki hasil yang berbeda tentang gangguan pernapasan, salah satunya yaitu asma. Berdasarkan 10 penelitian yang telah ditelaah, bahwa penelitian oleh Suranggana dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa usia 31-40 merupakan kelompok usia terbanyak terserang asma. Hal ini didukung dengan teori pada usia dewasa, elastis dinding dada, elastis alveoli, dan kapasitas paru mengalami penurunan dan terjadi penebalan pada kelenjar bronkial, menurut Guton pada tahun 2014. Penelitian ini juga didukung oleh Ananda pada tahun 2017 yang membahas mengenai usia penderita yang tertinggi atau terbanyak yaitu dari usia 26-35 tahun, dan secara teoritis juga seiring pertambahan usia, kekuatan otot pernapasan dan fungsi paru akan menurun karena terjadi penurunan elastis pada dinding dada. Hal ini sejalan dengan teori ada kecenderungan prevalensi penyakit asma meningkat dengan bertambahnya umur menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa usia dari 30 sampai di bawah 60 tahun mampu mengalami penurunan fungsi paru dan kekuatan otot pernapasan karena terjadi penurunan elastis pada dinding dada, sehingga pemberian intervensi senam asma mampu memperbaiki fungsi paru dan juga kekuatan otot pernapasan pada usia tersebut secara bertahap. Adapun hal ini juga menjadikan faktor risiko terjadinya asma, yaitu jenis kelamin. Secara klinis, kejadian asma banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian dari Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa hasil perempuan lebih rentan dikarenakan terkena stres jika mengalami masalah dan memiliki kepribadian yang lebih labil. Secara teori, bahwa fungsi paru laki-laki lebih tinggi 20% hingga 25% dibandingkan perempuan, karena ukuran anatomi paru laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga itu aktivitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga recoil dan compliance paru sudah terlatih menurut Guiton pada tahun 2011. Kecenderungan asma pada wanita juga sering terjadi disebabkan oleh fluktuasi kadar hormon dan juga berkaitan dengan masa menopause, di mana terjadi penurunan level hormon estrogen yang mampu menurunkan fungsi organ tubuh termasuk paru, sehingga rentan terhadap penyakit saluran pernapasan, dengan salah satunya yaitu penyakit asma. Perempuan cenderung jika memiliki aktivitas yang berat menyebabkan asma tidak mampu mentolerir rasa lelah yang dirasakan. Bila tubuh lelah akibat aktivitas fisik yang dilakukan, maka tubuh akan mengkompensasi dengan bernapas lebih cepat dengan tujuan memperoleh oksigen lebih banyak untuk kepentingan metabolisme, menurut Bebasari dan Azrin pada tahun 2016. Berdasarkan penelitian oleh Kurniawan pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa pekerjaan yang tidak bebas dari polusi udara dan asap rokok serta bahan iritasi lainnya lebih rentan terjadinya penyakit saluran pernapasan, salah satunya asma, sehingga diberikan sebuah intervensi senam asma dan pulse breathing, dan kesimpulan hasil penelitian ini mengatakan bahwa adanya pengaruh senam asma diantaranya pengurangan frekuensi serangan dan pengurangan pemakaian obat. Gejala asma menjadi ringan. Hal ini karena senam asma dapat meningkatkan kemampuan otot untuk berkaitan dengan mekanisme pernapasan, meningkatkan kapasitas serta efisiensi dalam respirasi.
Berdasarkan hasil penelitian Antoro pada tahun 2014, bahwa hasil penelitian menunjukkan responden menunjukkan pekerjaan memberikan persentase terbesar pekerjaan responden, yaitu 17 orang atau 44,7%, yaitu responden dengan pekerjaan wira swasta. Pekerjaan yang berkaitan dengan bersih-bersih atau berhubungan dengan bahan-bahan pembersih mempunyai hubungan paling kuat dengan penyakit asma, sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah diberikannya senam asma, adapun pengaruh yang berarti senam asma terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu senam asma dan pulsive breathing memiliki pengaruh terhadap penurunan frekuensi kekambuhan asma secara bertahap. Hal ini didukung oleh 10 penelitian yang masing-masing telah ditelaah secara umum bahwa senam asma mampu meningkatkan kemampuan otot yang berkaitan dengan mekanisme pernapasan, meningkatkan kapasitas serta efisiensi dalam respirasi, dan juga pengaruh terhadap nilai kapasitas vital paru responden. Dan pulsive breathing membuktikan pada penelitian bahwa dapat membantu memperbaiki frekuensi pernapasan yang abnormal pada penderita asma, yaitu pernapasan cepat dan dangkal, dan diinduksikan menjadi pernapasan lambat dan dalam. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada 10 jurnal, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan kepada penderita asma, yaitu senam asma dan pulsive breathing, dapat memberikan manfaat. Dan jika dilakukan secara kolaborasi yang tepat, akan memberikan manfaat yang baik bagi penderita. Disampaikan dalam jurnal bahwa senam asma yang dilakukan secara rutin, yaitu 2 hingga 3 kali dalam seminggu, yang akan dilakukan selama 8 minggu secara berturut. Pulsive breathing dapat diikuti setelah dilakukannya senam asma, dikarenakan pulsive breathing merupakan gerakan yang sederhana namun menggunakan teknik yang tepat agar memberikan manfaat pada penderita asma. Hal ini akan memberikan hasil dengan terjadinya penurunan frekuensi kekambuhan asma. Saran yang dapat diberikan adalah institusi kesehatan masyarakat sebaiknya melakukan penyuluhan kepada penderita asma untuk rutin melakukan senam asma dan pulsive breathing agar fungsi paru penderita asma menjadi normal. Dinas Kesehatan sebaiknya meningkatkan penyelenggaraan senam asma dan pulsive breathing dengan mengadakan senam asma di setiap puskesmas agar masyarakat penderita asma bisa melakukan senam asma di daerah terdekat. Dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti senam asma dan pulsive breathing pada pasien asma dengan gangguan pola pernapasan akibat penyakit paru lainnya, seperti PPOK, bronkitis, emfisema, serta dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut untuk mengendalikan serangan asma, serangan cemas, maupun peningkatan ekspansi paru-paru. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.